serangan akan menyengsarakan, mematikan harapan, menghilangkan kemanusiaan. Adalah tanggung jawab media untuk bergerak bersama, melihat lebih dekat, dan menguatkan kemanusiaan menuju perdamaian dunia. Kami, jurnalis Metro TV, hadir memberikan semangat perdamaian untuk peradaban dunia yang lebih baik. 1 tahun perang Rusia-Ukraina, eksklusif dari Ukraina. Pemirsa, status darurat militer negara Ukraina kembali diperpanjang. Sejumlah peraturan wajib dipatuhi termasuk instruksi saat ada serangan udara dan jam malam. Jurnalis MJN Iqbal Himawan dan Levi Wardana akan melaporkan informasi terkini dari Kiev, Ukraina. Saya akan ke Iqbal terlebih dahulu. Iqbal, bagaimana aktivitas sehari-hari warga di sana jelang 1 tahun dalam situasi perang? Vera, jelang 1 tahun invasi Rusia nanti akan diperingati pada tanggal 24 Februari 2023. Aktivitas warga memang meskipun masih terlihat normal, tapi kami masih bisa merasakan bahwa mereka tetap waspada. Apalagi dengan adanya air raid alert atau sirene tanda serangan udara. Ini kemarin kami baru saja tiba dan ternyata alarm tersebut berbunyi. Ini artinya setelah alarm tersebut berbunyi, warga diinstruksikan untuk segera mencari perlindungan. Ini bisa berlindung di shelter ataupun di bunker ataupun tempat-tempat perlindungan bawah tanah yang ada di sekitar mereka. Dan salah satu saksi dari invasi Rusia yang berlangsung atau yang menargetkan ibu kota Kiev di Ukraina ini adalah yang terletak di belakang saya. Ini adalah Alpha Vito Hotel. Hotel yang terletak di pusat kota Kiev, tepatnya terletak di Jalan Predslavinska. Ini terletak tidak jauh dari pusat kota Kiev. Dan kalau kita melihat lokasinya, bahkan ini bisa dibilang pada saat itu serangan misal atau serangan rudal ini bisa mencapai pusat kota Kiev, dan itulah yang membuat warga hingga kini masih secara psikologis merasa serangan ini bisa mengenai siapapun. Tidak harus mereka yang dekat dengan medan perang atau war zone, tidak harus mereka yang dekat dengan gedung institusi atau yang lain-lain. Artinya sampai sekarang masih bisa terkena siapapun dan dimanapun merasa tidak aman dengan invasi yang hingga saat ini masih berlangsung jelang 1 tahun invasi Rusia ini. Sementara itu kalau kita lihat ini adalah hotel bintang 4, saat itu ada 1 jurnalis Jepang yang terluka, kebetulan sedang menginap di sini. Dan kalau kita memperhatikan gedung-gedung di sekitar Predslavinska Street ini, semuanya kaca-kaca bahkan sudah diganti dengan kayu karena pada saat itu dampak dari rudal yang jatuh di hotel ini mengenai radius hampir 200 meter. Gedung-gedung di sini kalau kita lihat bahkan tidak jauh dari sini adalah Palace of Ukraine, Concert Hall, semua kaca gedungnya ini pecah, termasuk perkantoran yang ada di sekitar kami. Dan seperti tadi Anda nyatakan, status darurat militer hingga saat ini masih berlangsung dan baru saja diperpanjang oleh Verkhovna Rada. Ini merupakan parlemen dari Ukraina selama 90 hari ke depan atau tepatnya pada sampai 20 Mei 2023. Hingga saat ini warga masih dihimbau untuk tetap waspada dan tetap memperhatikan instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat, sambil pemerintah Ukraina sendiri mencoba untuk tetap meminta bantuan atau asistensi senjata dari negara sahabat maupun yang selama ini sudah membantu asistensi militer lain. Vera. Ya, Iqbal, benarkah gudang amunisi dan juga persenjataan milik Ukraina ditarget oleh Rusia? Selama ini memang itu yang selalu disebut-sebut, apalagi jelang 1 tahun invasi ya. Ada beberapa informasi dari intelijen yang menyatakan nanti ada sekitar 500.000 troops atau personel yang nanti akan diterjunkan jelang invasi Rusia pada tanggal 24 Februari 2023. Namun pada saat saya menanyakan ke sejumlah ahli atau sejumlah warga di sini, mereka menyatakan serangan itu nanti tidak akan mengenai objek-objek vital dari yang dimiliki oleh pemerintah Ukraina, termasuk gedung amunisi yang Anda sebutkan tadi. Mereka bisa dibilang secara psikologis cukup percaya diri dengan bantuan-bantuan militer yang didapatkan dari negara-negara sahabat dan negara-negara tetangga begitu. Sehingga mereka cukup optimis bahwa meskipun Rusia akan meningkatkan serangan atau eskalasi dengan klaim bahwa mereka memiliki persenjataan yang lebih canggih, memiliki personel yang nanti akan mengepung lewat jalur darat misalnya, Ukraina tetap optimistis mereka tidak akan bisa. Bahkan mereka menyebutkan dengan term atau istilah this war is unwinnable island. Mereka tidak akan bisa menang begitu. Ini pula yang terlihat sampai saat ini, tank-tank Rusia yang dipajang di depan gereja Golden Dome of Saint Michael's Church untuk menandakan bahwa Rusia bisa dikalahkan
Jangan takut, Slava Ukraina, itu spirit yang kami dapatkan baru 2 hari berada di sini, Vera. Baik, kita ke rekan Levi. Levi, saat ini seperti apa situasi terkini di lokasi Anda melaporkan dan bagaimana perjalanan tim MGN hingga akhirnya bisa menembus ibu kota Kiev, Ukraina? Baik, Vera dan juga pemirsa, saat ini menjelang 1 tahun invasi Rusia ke Ukraina, tepatnya memasuki hari ke-350, masih terjadi peperangan sengit di sejumlah titik di wilayah Ukraina, seperti yang terjadi di kota Bakhmut, Odessa, Kharkiv, dan juga Chernihiv. Dan khususnya di wilayah Bakhmut sendiri masih terjadi peperangan dengan cukup sengit, dan menurut informasi yang saya terima dari juru bicara kelompok militer timur Ukraina, terjadi setidaknya 40 kali peperangan di kota Bakhmut dalam setiap hari dengan 192 kali serangan artileri dari militer Rusia. Dan sementara itu hal yang terjadi berbeda dengan di ibu kota Kiev Ukraina, di mana masih mengalami serangan atau ancaman rudal begitu dari pihak militer Rusia, yang di mana pihak otoritas pemerintah ibu kota Kiev Ukraina menyampaikan early warning system, yakni aplikasi melalui alert system dengan menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang di ibu kota Kiev untuk sesegera mungkin berlindung ke lokasi yang lebih aman. Dan ketika saya dan juga rekan Iqbal Himawan tiba dan bisa berhasil menembus ibu kota Kiev Ukraina, kami melalui jalur darat dengan menggunakan kereta api dari stasiun ibu kota Warsawa, Polandia menuju ibu kota Kiev Ukraina dengan waktu tempuh 15 jam, yang dimana proses atau akomodasi kami ini bisa berhasil ke ibu kota Kiev Ukraina juga dilakukan dengan Presiden Joko Widodo ketika tiba dan mengunjungi Ukraina untuk bertemu Presiden Volodymyr Zelensky dengan menyampaikan pesan perdamaian untuk melakukan perdamaian dari pihak Rusia dan juga Ukraina agar ada ancaman begitu yang lebih parah dari peperangan, yakni ada ancaman krisis pangan dan juga krisis energi. Vera. Baik, terima kasih Levi dan juga Iqbal melaporkan langsung dari Kiev, Ukraina. Selamat bertugas kembali, tetap utamakan keselamatan rekan-rekan.